Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dan channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini di hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis kita akan membahas mengapa kita merayakan kelahiran Yohanes Pembaptis. Apa sih istimewanya Yohanes Pembaptis? Karena memang menjadi suatu pertanyaan, mengapa gereja merayakan kelahiran Yohanes Pembaptis pada tanggal 24 Juni? Tidak pernah gereja merayakan hari lahir seseorang, kecuali hari kelahiran Yesus Kristus dan juga Bunda Maria. Jadi, apa yang istimewa dengan Santo Yohanes Pemandi? Saudaraku, Santo Agustinus membandingkan apa yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis dan juga dengan Yesus Kristus. Dia menjelaskan bahwa ibu dari Yohanes adalah tua dan juga mandul, seperti yang dicatat dalam Lukas 1 ayat 7. Dan ibu Kristus adalah muda dan seorang perawan. Ayah Yohanes menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata karena tidak percaya bahwa Yohanes akan terlahir. Sedangkan perawan Maria mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan dan mengandung Kristus di dalam iman. Disebutkan juga bahwa Yohanes Pemandi adalah pembatas antara perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Dia adalah garis pembatas, sehingga dia menjadi bagian dari perjanjian lama dan pada saat yang bersamaan dia menjadi bagian dari perjanjian baru. Orang tuanya merupakan bagian dari perjanjian lama. Namun di dalam rahim ibunya, dia melonjak kegirangan mewartakan Kristus. Misinya jelas seperti yang disenandungkan di dalam Kidung Zakaria, di dalam Lukas 1 ayat 68 sampai dengan 79. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan dalam kebenaran di hadapannya, seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku yang akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan menjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan, dan berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudaraku, itulah yang disenandungkan oleh Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis. Lidahnya yang tadinya keluh menjadi terlepas dan menyenandungkan nyanyian indah. Terlepasnya kekeluhan lidah Zakaria seperti terobeknya tirai bait Allah ketika Kristus wafat di kayu salib. Zakaria dapat berbicara karena sebuah suara-suara yang berseru-seru di padang gurun telah lahir. Suara ini adalah suara yang terdengar pada waktu itu, yang menyuarakan firman yang lahir sebelum segala abad.
Karena firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudaraku, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, tepatlah kalau gereja Katolik merayakan pesta kelahiran Yohanes Pembaptis. Karena akan semakin menyadarkan dan membawa kita kepada misteri Kristus. Mari kita meniru apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Saudaraku, demikian apa yang bisa saya dapat sampaikan mengenai hari lahir Yohanes Pembaptis. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda, memperkuat iman Anda untuk boleh semakin percaya sebagai Yesus Kristus, penyelamat kita. Jika Anda merasa channel ini memberkati Anda boleh silahkan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini semakin berkembang. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye. Setiap